Firman Tuhan dari kematian Yesus, kita akan melihat bagaimana makna darah Yesus ini di dalam kehidupan dan keselamatan umat-umat Tuhan. Bila mana kita bisa merenung sejenak, melihat kepada malam yang sepi itu, ketika Yesus dan murid-muridnya diterpa dingin dan udara sepoi-sepoi basah. Saat itu daun-daun tertunduk malu, enggan untuk bergoyang, menyaksikan perjuangan seorang yang tidak bersalah dihakimi di ruang pengadilan. Dia ditangkap, didera, dia diseret ke ruang pengadilan Mahkamah Agama. Ia dihina, bahkan disiksa, dianiaya. Setelah dia dituduh, difitnah di dalam pengadilan itu. Di pengadilan itu, Yesus tidak menemukan keadilan. Di mata Sanhedrin, tidak ada kebenaran di dalam orang benar yang satu ini. Dia tetap dipersalahkan, bukan karena salah. Dia diperlakukan dengan tidak adil walaupun hidupnya adil. Namun orang yang tidak bersalah ini divonis hukuman mati. Itulah Yesus Kristus. Pada Jumat dini hari, ia telah dijatuhi hukuman mati. Kepalanya telah dimahkotai dengan duri. Darah kudus sudah mulai mengalir dari kening dan pipinya. Selanjutnya dia dipaksa untuk memikul salib yang berat itu menuju Golgota. Dia terhuyung-huyung oleh karena sepanjang malam dia tidak tertidur, dia tidak makan. Namun dia dipaksa untuk memikul salib itu. Sambil menahan luka, dia berjuang memikulnya. Dan akhirnya dia terluka. Mulai dari kepala, tangan dan kakinya, dan lambungnya. Untuk itulah Bapak Ibu Saudaraku, di hari Paskah ini kita perlu merenungkan luka yang dialami oleh Yesus Kristus. Mari kita coba lihat luka-luka apa saja yang dialami Yesus dan di mana saja luka yang dideritanya. Yang pertama kita lihat luka di kepala Yesus. Luka apa yang dialami Yesus pada malam itu? Bahwa firman Tuhan mencatat di dalam Yohanes 19 ayat 2. Yohanes 19 ayat 2 firman Tuhan menyatakan, prajurit-prajurit mengayam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, selama ini saya pikir bahwa duri itu adalah dari kawat duri yang digulung, tapi rupanya itu ada satu pohon yang durinya tajam dan ranting-rantingnya itu panjang, itu yang dililitkan seperti mahkota, lalu ditaruh di atas kepala Yesus, dan itu yang dimahkotakan di kepala yang tidak berdosa, dan mengalirlah darah dari kepala Sang Juru Selamat, mengalir di dahinya, menetes sampai ke matanya. Ini menunjukkan bahwa Yesus sedang mengalami penderitaan.
Dia menerima pemahkotaan duri dengan bengis. Dahi, kening, dan pipinya telah dialiri oleh darah kudus, darah suci. Darah itu mengalir sampai ke matanya. Bisa kita bayangkan saudaraku bagaimana rasa yang ditanggung juru selamat itu. Mengapa dia harus terluka? Mengapa tidak langsung disalibkan? Tapi dia harus mengalami luka itu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Yesus, serangan pertama yang diterima oleh Yesus adalah pikirannya. Pikiran Yesus yang telah menaklukkan pikiran ahli-ahli teologi, ahli-ahli pikir, ahli-ahli hukum Taurat yang ada di Ka'bah itu. Sejak umur 12 tahun, Yesus telah memberikan pandangan-pandangan yang benar terhadap mereka. Dan secara teologi, ahli-ahli hukum Taurat itu telah dikalahkan oleh teologi Yesus. Di mana kepala Yesus yang menjadi pusat pemikiran itu yang pertama diserang, ingin melumpuhkan otak itu. Dan itu juga menjadi tantangan bagi kita sekarang ini. Setan pertama ingin melumpuhkan otak kita yang ingin dilukai. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jika Anda dilukai oleh orang lain, jika pikiran kita terluka, ingatlah kepala Yesus sudah dilukai. Jika perasaan kita disindir, jika kita tersinggung oleh orang lain, ingatlah Yesus sudah lebih dulu menanggungnya. Itu harus kita buang. Bahwa diri kita ini tidak berharga di mata Tuhan kalau kita masih tinggikan diri kita. Jangan-jangan kita menganggap bahwa diri kita lebih berharga dari Yesus. Kita tidak mau disinggung orang lain, kita tidak mau dihina, tapi kita mau menghina Yesus. Untuk apa kita hidup? Kita harus menghargai pikiran Yesus yang sudah dilukai. Jaga pikiran kita. Kalaupun setan menyerang pikiran kita, kepala kita harus dibersihkan dari tinggi hati, dari egois, dari pikiran-pikiran dunia. Darah yang mengalir dari kepala Yesus itu mampu membersihkan kotoran-kotoran di kepala kita. Yang kedua, luka di tangan Yesus. Kalau kita baca di dalam Mazmur 22 ayat 7 bagian B, maka mereka, ayat 17, mereka menusuk tangan dan kakinya. Jadi ada dua lagi luka yang diderita Yesus. Luka di tangan dan luka di kakinya. Ketika Maria ibu Yesus menyaksikan anak yang dikasihinya dipakukan di kayu salib itu, lalu salib itu didirikan, ada satu hal yang mengejutkan murid Yesus. Kalau kita baca itu di dalam satu buku namanya Alfa dan Omega, jilid 6, halaman 394 dikatakan begini. Ibu Yesus yang dipapah oleh Yohanes, murid yang kekasih, telah mengikuti langkah awalnya ke Golgota. Ia telah melihat dia. Jadi ketika Maria menyaksikan anaknya disalibkan, dia pingsan di bawah kayu salib dan rindu menopang kepalanya yang terluka. Seandainya bisa Maria bertindak, dia ingin menopang kepala Yesus yang terluka itu. Tapi ketika dia saksikan paku itu menembus kulit tangannya, paku itu menembus kakinya, Maria tidak sadarkan diri, dia pingsan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa tangan yang tidak berdosa itu harus dilukai? Saudaraku yang diberkati Tuhan, tangan di sini adalah lambang pekerjaan.
bahwa pekerjaan Yesus telah tersiar kemana-mana. Dia telah menggunakan tangannya dengan tangan kasih untuk menyembuhkan. Dia menyembuhkan orang lumpuh bisa berjalan. Dia menyembuhkan orang buta bisa melihat. Menyembuhkan orang timpang juga dapat bekerja dengan baik. Jadi tangan yang melayani itu harus dihancurkan oleh setan, supaya tangan itu tidak bisa bergerak lagi, maka dipakukan dia di kayu salib. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita juga bila mana kita bekerja melakukan pelayanan, ingatlah bahwa Yesus pun sudah dilukai tangannya. Kalaupun kita melakukan pelayanan, ada orang yang melukai tangan kita, ada orang yang menghentikan pekerjaan kita. Ingatlah bahwa Yesus juga sudah lebih dulu mengalami itu. Apa yang kita ambil dari sini? Bahwa darah dari tangan Yesus dapat membasuh dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan kita, supaya tangan kita boleh digunakan untuk melayani seperti Yesus melayani. Itulah sebabnya Yakobus menuliskan di dalam firman Tuhan bahasa Indonesia sehari-hari menyatakan, bersihkanlah tanganmu kalian orang yang berdosa, dan jernihkanlah hatimu kalian yang bercabang hati. Jadi ada dua dituliskan oleh Yakobus di sini. Bersihkan tanganmu, jernihkan hatimu. Tangan dan hati yang sering mencemarkan hidup kita. Bila mana tangan ini tidak terkendali, tangan yang suka menjamah yang haram, tangan yang suka menjamah hal-hal yang tidak baik, tangan yang suka mengambil milik orang, kita menjadi pencuri. Hentikan, biarkan darah yang menetes dari tangan Yesus untuk membasuh dosa-dosa oleh karena tangan kita. Dan selanjutnya luka yang ketiga, yaitu luka di kaki Yesus. Sama halnya dengan Mazmur 22 ayat 17 tadi. Ketika ia melihat tangannya tergantung di atas kayu salib, palu dan paku di bawah. Ketika paku itu ditancapkan menembus daging yang lembut, murid-murid yang sangat sedih itu menjauhkan ibu Yesus yang sedang pingsan itu. Maka Maria tidak menyaksikan seutuhnya peristiwa Golgota. Ketika dia melihat dipakukan satu tangannya, dia sudah pingsan. Paku-paku yang lain tidak dia saksikan. Murid-murid sudah mengangkat dia, mengamankan dia ke tempat yang lain. Bahwa setan berusaha meremukkan tumit Yesus dengan nubuatan pertama di dalam Kejadian 3:15 menyatakan bahwa ia akan meremukkan tumitnya, dan tumit Yesus itu diremukkan di kayu salib. Inilah kegenapannya. Bahwa apa yang diderita Yesus di kayu salib itu adalah tumit yang dipatuk pula itu. Kaki yang rela berjalan berkeliling kian kemari, pergi ke desa, pergi ke kota untuk mengabari Injil. Dan kaki itu dipakukan di kayu salib dengan tujuan setan supaya dia tidak bisa lagi menginjil. Stop. Tapi kuasa Tuhan tidak bisa dibendung. Bahwa misionaris yang termiskin ini, ia telah berjalan berkeliling mulai dari Yerusalem ke Judea, ke Galilea, sampai ke Betania, selanjutnya ke Samaria. Dia menyampaikan kebenaran. Tapi setan melihat pekerjaan yang begitu meluas, maka dia usahakan menghentikan kaki ini. Kita sebagai pengikut Yesus, kita harus hidup bagi Yesus. Bahwa menjadi pengikut Yesus bukan hanya pergi ke gereja pada saat
kita sedang berbakti pada saat hanya hari raya Paskah, pada saat hanya hari Natal. Tapi kita harus menginjil. Hidup bagi Yesus harus berkorban bagi Yesus. Setan membenci kaki Yesus. Dan bahkan kaki para penginjil pun dibenci oleh setan, ya. Kalau Yesus sudah dipakukan, mungkin kita juga akan ditangkap. Bukan dipakukan, tapi mungkin dipenjarakan. Tapi ingatlah bahwa Yesus sudah lebih dulu mengalaminya, ya. Kaki kita mungkin harus berdarah oleh karena kerikil-kerikil tajam, oleh karena keegoisan, oleh karena banyak hal-hal yang membuat kita mengalami penderitaan pada masa penginjilan. Segala sesuatunya. Dan bahkan bila mana kaki yang seharusnya pergi menginjil dengan sukarela, tapi akhirnya oleh karena kuasa setan, kaki itu dibawa ke tempat pelisiran. Kaki itu dibawa ke tempat-tempat klub malam. Kaki itu akan dibawa ke tempat pelacuran dan tempat-tempat yang lain. Tapi Tuhan mau membersihkan kita dari dosa-dosa kita. Itulah sebabnya kita harus menerima tetesan darah dari kaki Yesus, supaya kaki kita menjadi kaki yang diberkati. Yang terakhir, ada satu lagi luka yang ditemukan di dalam kematian Yesus. Ketika lambungnya ditusuk, bukan hanya lambung itu yang terluka. Luka terakhir adalah luka di hati Yesus. Inilah luka yang mematikan. Mazmur 109 ayat 22, firman Tuhan menyatakan, hatiku terluka dalam diriku. Hati Yesus terluka di dalam dirinya. Pantas ketika seorang dari prajurit itu, seperti yang dicatat dalam Yohanes 19 ayat 34 menyatakan, tapi seorang dari prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Mulailah mengalir darah dan air dari lambung Yesus yang tertikam itu. Luka di lambung Yesus menunjukkan bahwa oleh karena hati Yesus hancur melihat kejamnya dosa itu, merenggut nyawa manusia dan bahkan anak Allah sendiri, maka hatinya hancur. Begitu hatinya hancur, meneteslah darah bercampur air di lambung itu. Darah dan air yang mengalir itu adalah melambangkan baptisan. Ini baptisan Roh Kudus dan baptisan air. Dan ini juga mengingatkan kita kepada perjamuan kudus. Kita akan menggunakan air untuk membasuh kaki sesama kita. Kita akan menggunakan anggur untuk mengingatkan darah Kristus. Kalau kita baca di catatan Alfa dan Omega, jilid 6 halaman 422 dikatakan begini. Belum pernah terdengar kabar bahwa seseorang mati di dalam 6 jam sesudah disalibkan. Imam-imam ingin memastikan kematian Yesus, dan atas anjuran mereka, seorang serdadu menusukkan sebilah tombak ke rusuk Yesus. Dari luka itu mengalir 2 jenis cairan yang jelas berbeda, yang satu darah dan yang lain lagi air. 2 cairan yang berbeda itu kelihatan ketika tusukan itu dilakukan oleh serdadu itu. Menurut penelitian, bahwa hati Yesus hancur oleh karena penderitaan.
sehingga pikirannya atas kejamnya dosa itu, sehingga tidak tertahankan. Kalau luka di kepala, luka di tangan dan kakinya bisa dia tahankan, tapi luka di hatinya tidak bisa ditahankan. Lalu ia berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Maka dia pun menghembuskan napas terakhirnya. Dia sudah menyerahkan dirinya kepada Bapaknya. Dan ketika suara yang terakhir, dia katakan, sudah selesai. Maka pengorbanan itu pun berhasil, sudah selesai. Yesus Kristus mati adalah alat penebus bagi kita. Menebus kita dari dosa, menebus manusia dari kematian oleh karena hukuman dosa. Bukan menebus dosa, tapi menebus kita dari dosa. Dan kita harus mensyukuri oleh karena darah yang mengalir dari kepala, dari tangan, dari kaki, dan dari lambung Yesus itu adalah darah pembersih. Inilah yang menjadi ayat hafalan kita, ayat inti khotbah ini di dalam Yesaya 53 ayat 5. Yesaya 53 ayat 5 firman Tuhan menyatakan, tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya, oleh sel darah merah Kristus, kita menjadi sembuh. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, penyakit jasmani kita, dosa-dosa kita, penyakit rohani kita akan dapat disembuhkan oleh bilur Kristus, sebab dia sendiri yang sudah menggantikan kita. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Jadi kita beruntung Yesus mati, sebab ganjaran yang mendatangkan keselamatan mati, dikorbankan. Itulah keuntungan kita oleh selamat. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, di hari Raya Paskah kita memperingati Kristus melalui perjamuan kudus kita hari ini, dapat menerima bilur-bilurnya yang tertumpah di Golgota. Itulah sebabnya di awal tadi saya katakan bahwa Paskah tanpa perjamuan kudus adalah kehidupan Mesir. Kita harus melakukan perjamuan kudus. Dan juga perjamuan kudus, makan roti dan minum anggur tanpa lebih dahulu kebasuhan kaki, itu belum pengikut Yesus. Kenapa saudara? Kenapa begitu? Sebab Yesus sendiri yang berkata, sebelum melaksanakan perjamuan kudus bersama murid-muridnya, di Yohanes 13 ayat 8 dan 14, Yesus menyatakan, jangan. Apa itu? Karena Petrus tidak mau dibasuh oleh Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, jangan, sekali-kali Tuhan tidak membasuh kaki saya. Terus, apa kata Yesus? Tapi Yesus menjawab, kalau aku tidak membasuhmu, engkau tidak ada hubungan dengan aku. Ini yang saya maksudkan. Kalau kita merayakan Paskah tanpa perjamuan, itu adalah masih Mesir, itu belum bertobat, itu belum pengikut Yesus. Kalau aku tidak membasuhmu, engkau tidak ada hubungan dengan aku. Kita harus berhubungan dengan Yesus. Kalau aku sebagai Tuhan dan gurumu membasuh kakimu,
kalian wajib saling membasuh kaki. Kata-kata ini tegas. Bagaimana Yesus mungkin mau membasuh kaki muridnya kalau murid-murid tidak mau saling membasuh? Bagaimana kita mengakui pengikut Yesus sekarang ini kalau sesama pengikut Yesus, sesama Kristen tidak mau membasuh kaki sesamanya? Oleh karena itu, saat yang indah, momen yang kudus, perjamuan kudus, hari Paskah memperingati kematian Yesus. Karena tetesan darahnya kita sembuh dari segala penyakit dosa dan kematian. Basuhlah kaki saudaramu yang pernah membencimu. Inilah kesempatan bagi kita mendoakan musuh-musuh kita. Ini bukan acara makan dan minum, walaupun kita makan roti dan minum anggur. Hari Paskah adalah saat momen terindah memindahkan tubuh Yesus ke dalam tubuh kita, mentransfusikan darah Yesus ke dalam darah kita. Maka kita boleh menjadi manusia baru. Manusia baru bahwa Kristus hidup di dalam kita dan kita hidup di dalam Kristus. Demikianlah firman Tuhan dinyatakan di dalam Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7 firman Tuhan menyatakan, jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Berarti enak kita yang tinggal di dalam Yesus. Yesus tinggal di dalam kita melalui firman-Nya yang kita terima. Apa saja yang kita minta, katanya, akan kita terima. Terpujilah nama Tuhan. Semoga hari ini apapun yang menjadi masalah kita, luka dimanapun yang kita alami mengikut Yesus, apakah luka di kepala, luka di pikiran, apakah luka di tangan, terganggu pekerjaan kita, luka di kaki kita, dan bahkan luka di hati kita, serahkan kepada Yesus. Karena bilur-bilurnya kita akan menjadi sembuh. Sebab tanpa pelimpahan darah tidak ada keselamatan. Darah Yesus, darah kudus sudah tertumpah. Itu untuk kita. Ya, itu untuk kita. Semoga kita akan mengalami pengudusan hari ini. Oleh karena itu, marilah kita dengan segala roh penyerahan diri kita kepada Tuhan, marilah kita serahkan hidup kita, supaya Tuhan menguduskan kita dengan darahnya yang sudah menetes dari kepala, dari tangan, kaki, dan lambungnya. Tuhan memberkati kita. Amin.